Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Biar sableng jualan pepaya. Biar salam kencang, mudah-mudahan masuk surga. Assalamualaikum ala man ittaba'ar rasul warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana muslimin mu'minin ba'da an kanat fi murtatimatin fil jahalat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallaman tasliman katsira. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa al-asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Al-ayah. Alhamdulillah atas izin Allah, pada kesempatan malam hari ini kita semua diizinkan untuk melangkahkan kaki, mengayunkan tangan kita guna hadir dalam sebuah majlis, yakni yang bertempat di Masjid Al-Falah Muara 2 Mangga Besar. Mangga Besar, insyaallah ya. Dalam sebuah hadis dikatakan hudurul majlisil ilmi, hadirnya kita dalam sebuah masjid afdalu min ibadati salati sab'a raka'atin, itu pahalanya sama halnya kita beribadah 70 rakaat. Ya, ibadah kita datang ke sebuah majelis taklim ilmu. Ya, pernah Bapak Ibu sholat 70 rakaat, Pak? Belum pernah ya? Raweh saja kadang-kadang milih-milih, Pak ya. Iya, imamnya lama nih, aduh, kayak malam ini libur dulu. Begitu ya. Cari yang cepat, cari yang simple. Ini ibadah datang ke sebuah majelis baru datang. Ya. Mau paham, nggak paham, ditulis kek, nggak ditulis, dapat pahala sebagaimana dia sholat 70 rakaat. Wa iyadati alfa maridin, ditambah lagi pahalanya menjenguk, membesuk 1000 orang sakit. Pahalanya kita datang ke sebuah majelis. Ya, kita belum pernah menjenguk orang 1000 orang sakit. Jangankan 1000, ya, 1 orang sakit saja, ketika kita mau menjenguknya, membesuknya, pikir-pikir minimal jeruk 2 kilo, pisang, mikir ke sana. Ini 1000 orang sakit, pahalanya kita dapatkan itu, ya. Wazadati alfa janazati, ditambah lagi pahala sebagaimana kita ziarah, ya, atau mensolati 1000 jenazah. Itu pahala ketika kita hadir dalam majelis taklim. Mudah-mudahan hadirnya kita pada malam hari ini dicatat oleh Allah sebagai amal baik, sebagai celengan kita guna memasuki surga Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam tentu tercurah limpahkan keharibaan seorang nabi pilihan, seorang nabi akhir zaman. He is the best man, super power. Manusia yang dijadikan oleh Allah super power, pembangkit seluruh alam semesta. Kalau nggak ada Nabi, laulaka ya Muhammad, dalam hadis qudsinya itu Allah mengatakan langsung ke hadapan Nabi, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena ingin saya menciptakan engkau wahai Muhammad,
Kalau bukan dirimu, saya nggak akan ciptakan seluruh alam semesta ini. Surga nggak ada Muhammad kalau bukan karena aku akan menciptakanmu. Ya, Prabu Muli Nawai. Orang Jawa bilang gak ono. Ya, kate kalau tidak karena Allah akan menciptakan Nur Muhammad, yaitu Nabi kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sahabat serta keluarga dan kita selaku umatnya yang di dunia insya Allah konsisten menjalankan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kelak kita semua di pada mahsyar di hari kiamat ada dalam satu bendera panji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diabsen oleh Allah guna memasuki surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, baik yang gering maupun yang gembrot yang saya hormati, wabil khusus Takmirul Masjid Al Falah, yakni Bapak Mainur Penny, ya, mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kesehatan, rezeki melimpah dan kemudahan segala urusan. Begitu pula seluruh jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini, semoga kita semua senantiasa dilirik oleh Allah, dipandang oleh Allah, dan dihujani oleh Allah dengan hujan rahmat dan kasih sayang. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kita mengambil sebuah tema, hakikat daripada sholat. Apa sih itu sholat? Bagaimana itu sholat? Dan ada apa dengan sholat? Ya, kalau dalam sebuah kitab Mawahibus Somad, Fathul Qorib, ya, ataupun Safinatun Najah, as-salatu lughatan ad-du'a bi khairin. Salat menurut bahasa, kalau bahasa orang kuliah etimologi, adalah suatu doa bil khairin, dengan baik. Artinya apa? Ketika manusia, ya, di saat itu sedang melaksanakan sholat, ya, di saat itu artinya apa? Dia sedang berdoa. Makanya semua bacaan-bacaan sholat pasti menjuru mendoakan untuk kita pribadi guna mendapat perlindungan dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. As-salatu lughatan ad-du'a bi khairin. Makanya ketika kita sholat, takbiratul ihram, begitu sudah dibaca, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salat semua itu, ya, dari Fatihah dari awal sampai amin, doa semua tuh, ya. Apalagi ketika kita sholat ada Fatihah, bahkan ruknun min arkanis sholat, ya. Jadi Fatihah itu rukun daripada rukun-rukunnya sholat. Artinya apa? La sholata, ya, dalam apa namanya itu Bulughul Maram, la sholata illa bi fatihatil kitab. Orang kalau sholat nggak baca suratul Fatihah dianggap tidak sholat. Artinya apa? Tidak sah. Artinya apa? Dia harus benar-benar dalam sholat itu bacaannya. Bahkan dalam kitab Safina itu saking detailnya daripada suratul Fatihah dikaji sangat mendalam. Tasdidatul Fatihah, harokatul Fatihah. Kenapa? Dibahas tasdidnya Fatihah ada berapa, harokatnya bagaimana, panjang pendeknya seperti apa. Kenapa? Ketika Fatihah kita baca salah, ya, panjang jadi pendek, pendek jadi panjang, begitu, itu merubah daripada segi makna, merubah daripada arti, maka merubah daripada bacaan. Sholatnya tadi yang Fatihah merupakan rukunnya sholat, salah Fatihah menjadi tidak sahnya kita ibadah, ya. Bagaimana panjang pendeknya, bahkan ilmu hakikat, ya, ahli tasawuf, orang suluk, begitu, ya. Fatihah ini kunci segala ibadah kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tuh,
Kalau segi bahasa, iyyaka menggunakan tasdid di situ. Ya, kalau kita lebih dalam mengkaji di situ dalam kitab Safinah, ya, paling dasar-dasarnya kitab itu iyyaka. Ka di situ domir atau kata ganti, ya, kalau bahasa Indonesia itu yang kembali ka di situ adalah Allah. Iyyaka, hanya kepadamu Allah na'budu, kami semua menyembah. Wa iyyaka, dan hanya kepadamu ya Allah nasta'in, kami meminta pertolongan. Nah, seandainya diganti iyyaka, tasdidnya dibuang atau kita baca tasdidnya hilang, begitu, itu sudah beralih penyembahan. Itu dalam kitab dikatakan iyyaka ai asyamsun. Kaf di sini yang tadinya iyyaka, hanya kepadamu ya Allah, berubah menjadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tanpa tasdid. Ka di situ adalah matahari. Artinya apa? Kita menyembah ya Allah, hanya kepadamu matahari saya menyembah, hanya kepadamu pula matahari saya meminta pertolongan. Tuh. Murtad sudah kita kalau salah daripada penyebutan. Pentingnya Fatihah itu, ya, yang tidak kita nyembah Allah berubah kepada penyembahan yang lain. Ya, kalau bahasa orang Jepang itu seikerei. Nah, itu pelajaran SMP dulu, ya. Seikerei itu menyembah matahari. Orang Jawa bilang cekerei. Jadi lafaz daripada suratul Fatihah yang merupakan rukun daripada rukunnya sholat, jangan sampai salah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta. Ada sering kita kadang ngebut, ya, terlalu fase mungkin karena buru-buru. Siratal ladzina an'amta. Nah, itu. An'amta, tidak ada pantulan di situ. Ya. An'amta. Karena kalau dalam ilmu tahsin masuk lagi ke pembahasan daripada pembacaan Quran, salah itu. Ya. Ihdinas apalagi itu? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub. Ya, karena enggak bisa ghairil maghdub. Lebih salah lagi tuh. Ya. Ghairil maghdub jadi maghdub. Jadi benar-benar tasdidatul Fatihah, harakatul Fatihah menjadi tolak ukur bagaimana bacaan kita benar atau tidak, menjadi sah atau tidaknya juga ketika kita melaksanakan sholat. Nah, itu menurut bahasa tuh. Sholat artinya apa? Doa dengan baik. Artinya apa? Ketika kita sedang sholat, artinya kita sedang berdoa. Apapun bacaannya semua mendoakan untuk diri kita khususnya. Nah, sedangkan menurut istilah syara atau wasyara'an, cara bahasanya itu tadi, orang kuliah terminologi, ya, yang nama sholat apa itu? Aqwalu wa af'alu muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslimi bi syara'ita mahsusotan. Sholat menurut istilah syariat atau secara istilah terminologi yaitu aqwalu, ucapan-ucapan, wa af'alu, dan perbuatan-perbuatan, ya. Aqwalu wa af'alu muftatahatun, yang diawali bitakbir dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, bisyara'ita mahsusatan, dengan syarat dan rukun, ya. Jadi salat itu susunan daripada ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan yang diawali dengan takbiratul ikram. Apa itu takbiratul ikram? Lafaz daripada Allahu Akbar. Bukan angkat tangannya. Angkat tangan dalam sholat, angkat tangan boleh, tidak angkat tangan juga boleh. Kenapa? Sunanus sholat. Kenapa? Itu merupakan sunnah-sunnahnya sholat. Yang rukun yang mana? Yang tadi Allahu Akbar. Dan lafaz akbar di sini tidak boleh diganti. Sepakat jumhur ulama, sepakat Allahu Akbar. Harus itu yang sudah menjadi kesepakatan seluruh ulama. Saya suka sama Ustaz Somad, Allahu Somad. Tidak boleh.
Allahur Rahman, enggak boleh. Jumhur sepakat dengan satu lafaz tadi, Allahu Akbar. Ya. Jadi itu Allahu Akbar itu rukun, angkat tangan sunnah. Makanya kalau mazhab Maliki itu enggak pakai angkat tangan. Allah Akbar. Cukup. Ada yang begini, kadang-kadang begini, enggak pakai angkat tangan. Kenapa? Karena itu hukumnya sunnah. Tapi karena kita orang mayoritas seperti itu, bahkan dibanji sunnahnya dalam sholat, salah satu angkat tangan, terus apa namanya ini, sedekap, itu sunnah semua sebagai nilai plus penambah ketika kita melaksanakan sholat. Ibarat kita makan, ada nasi berarti adalah lauknya, ada minumnya dan sebagainya. Kalau kita makan nasi doang berarti kita melaksanakan rukunnya baik. Allahu Akbar. Ya kan? Inna sholati apa? Kabira walhamdulillah, enggak dibaca. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah sampai amin. Allahu Akbar, ruku, sami Allah, itidal, sujud sampai selesai tahiyat. Sah enggak salatnya? Sah saja. Selagi tidak tadi yang terakhir, ya kan? Wa syaraitu mahsusotan, dengan syarat dan rukun. Artinya apa? Kita sholat tidak boleh sembrono. Apa itu syarat? Itu sesuatu yang harus dipenuhi sebelum kita melaksanakan sholat. Syarat. Sebelum kita sholat, semua seperangkat syarat-syaratnya, ya, menghadap kiblat. Sebelum kita takbir sudah menghadap kiblat, ya. Terus suci daripada hadas dan najis. Gak boleh pakai pakaian yang berhadas, pakaian yang kena najis. Begitu. Ya. Kenapa? Menjadi syarat sahnya sholat. Begitu. Kalau pakaiannya najis, sholat secara otomatis tidak sah, otomatis batal. Begitu. Harus sesuai. Sitrul aurat, menutup aurat. Oh, kalau perempuan sekujur badan kecuali wajah, apa namanya itu? Telapak tangan. Harus tutup semua itu. Laki-laki, oh bayar surah warubah antara pusar sampai lutut, begitu, ya. Pakai sarung lebih bagus, pakai jubah lebih keren. Kenapa? Adab kita sholat kepada Allah, ya. Pakai kolor boleh nggak? Boleh. Yang penting tertutup antara pusar sama lutut. Di zaman Nabi kalau sholat itu belum ada pakaian, suami istri gantian, begitu. Kadang-kadang satu pakaian berdua, jadi gantian istrinya baru suaminya. Saking nggak adanya dulu, ya. Kenapa? Tapi tetap sah, gitu, ya. Tapi kita orang sekarang nggak mungkin nggak punya pakaian. Setiap minggu belanja, apalagi sekarang ada Shopee, ya, Lazada, nggak mungkin banget. Ibu-ibu kan, waduh, ini udah promo nih 33, 22, begitu ya. Promo tuh setiap bulan itu kalau istri saya begitu gitu ya. Ada promo terus pakaian yang bagus, yang motif baru muncul, semua menjadi bagus ketika kita menghadap Allah. Kenapa? Harus ada adab. Man laisa adab kadubab. Orang yang nggak punya adab, apalagi kepada Allah, kadubab itu bagaikan lalat. Nggak punya etika kepada Allah. Bayangin, kita mau sholat, kita menghadap Allah, ya kan? Kita mau kondangan nih, bapak-bapak, ibu-ibu, ya. Mau kondangan pakaiannya pasti yang keren nggak, Pak? Iya, setrika dulu, celananya, klimis, ya kan? Celana jin, baju setan, rambut kayak iblis, begitu ya. Itu pakaian menghadap orang lain, mau ketemu orang, apalagi mau ketemu Tuhan, yaitu Allah. Maksimalkan pakaian kita. Oh, ikut sunnah Nabi berarti menggunakan gamis, menggunakan jubah kalau ada, itu kan. Pakai koko bagus, pakai peci dianjurkan, ya. Nggak pakai peci, ya kalau nggak punya nggak ada apa. Tapi kalau ada pakai. Kenapa? Karena sebagai pelengkap kesempurnaan dalam sholat. Etika itu penting, ya. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ketika Allah nih menciptakan namanya Adam,
Itu dalam Al-Quran itu contoh dalam adab. Allah cuma nyuruh ke penghuni langit. Wih, penghuni langit sujud kepada Nabi Adam. Sujud penghormatan. Iblis, ngapain gua sujud? Adam dari tanah kok. Apa? Cuma gara-gara sepele nggak mau sujud sama Allah, diusir daripada surga. Kenapa? Etikanya. Ya. Kenapa yang nyuruh Allah kita sholat supaya pakaiannya indah, sawu sufufakum, ketika kita dianjurkan oleh Nabi sebelum sholat, rapatkan, luruskan barisan, ya kan, rapihkan pakaian, ya kan, fa inna tasfiyatas sufuf, karena setengah sempurnanya barisan tadi menjadi sempurnanya kita dalam melaksanakan sholat. Bagaimana Ustaz kalau lagi sholat depannya batal ke belakang? Bagaimana solusi kita? Oh, dianjurkan kalau kita memang mau, kita maju setapak demi setapak, melengkapi. Kenapa? Sebagai penyempurna daripada sholat, supaya ibadahnya sempurna, nggak batal, cuma kurang sempurna kalau masih bolong. Zaman Nabi datang seperti itu, ya. Tuh. Boleh maju, boleh juga tidak. Ya, kalau dalam kitab Mawahibus Shomat itu ya, itu maju boleh nggak Ustaz? Boleh, tapi ketika kita dalam khusyuk terganggu, itu lebih baik tidak usah. Begitu nah. Depannya kosong, mau maju tapi ragu, takut ya kepikiran dan sebagainya, sehingga tidak khusyuk dengan ibadahnya itu ya. Tidak apa-apa, tidak menjadi itu kok celah dalam sholat kok. Ya, tetap sholatnya sah saja. Cuma dianjurkan supaya melengkapi barisan. Ya, itu sholat. Aqwalu wa af'alu muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslimi bisyara'ita mahsusatan. Ya, harus dengan syarat, harus dengan rukun. Enggak boleh kita sholat asal jentat-jentit. Kalau orang Jawa bilang kayak kinjeng cewok. Kayak cabung cebok. Jadi cuma loncat-loncat begitu, enggak ada. Harus ada salah satu rukun yang sudah menjadi kebiasaan manusia, yaitu at-tumakninatu. Yaitu tumakninah dalam 4 hal. Ruku tumakninah, i'tidal tumakninah, sujud tumakninah, duduk 2 sujud juga tumakninah. Apa itu tumakninah? Berhenti sejenak sekiranya lafaz subhanallah. Contoh misalkan ruku, Allahu akbar, subhana rabbil azim wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, sami Allahu liman hamidah. Enggak boleh langsung subhanallah wa bihamdihi, sami Allahu liman hamidah. Tidak ada apa namanya tumakninah, itu dikatakan tidak sah. Ya, yang ambil enaknya misalkan saja gitu ya, kita habis baca, gara-gara kita baca tidak tumakninah menjadi batalnya sholat, lebih baik nggak usah baca daripada meninggalkan Itu bukan ngajarin nggak pakai baca ya, baca. Nah, kita sering bisa buru-buru, ya kan dalam sholat tuh, sehingga tidak ada tumakninahnya tuh, tidak ada jeda, spasi. Nah, spasi itu menjadi tolak ukur sah atau tidaknya kita sholat. Ya, subhanarabbil azim wa bihamdihi, sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa minhu ma syi'ta min syai'in ba'd. Allahu akbar. Berhenti sejenak sekiranya, berarti bukan mengucap tapi sekiranya mengucapkan subhanallah. Itu tumaninah nih ya, meskipun sepele tapi itu menjadi rukun-rukunnya sholat. Kan kalau kita sholat tarawih kan sering tuh, Allahu akbar, nah gitu ya. Nah, tetap harus menggunakan tumakninah. Kenapa? Menjadi rukun daripada rukunnya sholat. Nah, di dalam sholat itu ya, salah satu wasiat daripada para nabi, gitu ya, ketika Nabi Yakub ya, ketika umur 90 tahun akan meninggalkan daripada keturunan beliau, keluarga beliau, apa yang beliau wasiatkan kepada umatnya itu? Ma ta'buduna min ba'di. Ya. Wahai anakku, wahai istriku, kalau ayah sudah enggak ada, kalian menyembah siapa? Wasiat Nabi Yakub kepada putrinya. Masih menjadi hamba Allah atau pindah menjadi hamba yang lain? Coba Bapak Ibu kita jujur, kita hamba Allah bukan? Kita hamba Allah bukan, Pak? Hamba Allah, kata siapa? Kata siapa kita hamba Allah? Kata kita. Ya, kalau kata kita, kata saya namanya ngaku. Hamba Allah kata saya.
nggak ngaku itu murah. Siapa saja bisa. Yang penting apa? Diakui nggak kehambaan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ibadah hamba Allah, tapi kehambaan kita seperti apa? Ya kan? Banyak orang hamba Allah tapi perbuatannya nggak sesuai dengan ucapannya. Aku hamba Allah masih suka mabuk-mabukan, ya, masih suka maksiat, itu, ya. Sehingga apa? Ketika dia sholat rajin, kalau orang Jakarta bilang itu STMJ, sholat tekun maksiat jalan. Sholatnya iya, maksiatnya juga iya. Padahal dalam sebuah qala Rasulullah SAW hadisnya mengatakan asarun fi taqwimil akhlaqil khaimi biha. Sholat itu memberikan bekas. Sholat itu memberikan dampak bagi orang yang melaksanakan sholat. Apakah dia sholat hanya melaksanakan kewajiban tok saja, maksiat senantiasa berjalan terus, atau memang inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar? Apakah dengan sholatnya dia mampu untuk menjaga perbuatan keji dan perbuatan munkar? Ya, sholat alhamdulillah, yang keji dia perlahan dia kurangi semampunya. Tapi seperti itu menjaga kita daripada sholat sehingga tidak STMJ, sholatnya terus maksiatnya jalan terus, manusia dosa ya wajar, begitu ya. Tapi kalau sengaja berbuat dosa seperti itu, apalagi dilaksanakan secara kontinu senantiasa menjadi hal yang sudah biasa, itu menjadi dosa. Sama seperti kita sholat. Misalkan bapak sholat, ya, biasanya kalau bapak jam 12 itu duhur jam 12 lewat seperempat misal, ya, setiap sebelum jam 12 ini misalkan bapak sama, nah, Pak Marit ya misalkan tuh, setiap jam setengah 12 misalkan itu ya, itu istiqomah tidur, alarm jam 12 lewat seperempat, ya, tidur setiap jam 12 lewat seperempat dia bangun untuk melaksanakan sholat duhur. Nah, suatu hari dia capek, sehingga jam 12 kurang, adzan kurang 5 menit, dia sengaja, ya kan, tidur. Oh, adzan belum, santai, gitu kan. Ini beda nih harinya, biasanya tuh enggak begitu. Tapi dia sengaja ketika mau adzan kurang beberapa menit dia tidur. Ya, sholat nanti kan, belum adzan ini, tidur, sehingga kebelabasan sampai asar, sehingga tertinggallah daripada sholat duhur, ya. Tertinggalnya sholat duhur mengkodok yang ini itu ya, hukumnya tetap mendapatkan dosa. Artinya apa? Tidak mengurangi daripada dosa tadi, hanya melaksanakan menambal kewajiban. Beda sama yang pertama tadi, ya. Biasanya jam segini tidur nih, ya kan, jam segini saya bangun, ya. Tapi memang seperti itu kontinu dilaksanakan setiap hari, sehingga sudah biasa jam 12 lewat seperempat dia bangun untuk melaksanakan sholat. Tapi ini enggak, udah bentar lagi adzan dia sengaja begitu, melaksanakan meninggalkan sholat sehingga kebelabasan. Ya, meskipun dikodok tadi tetap mendapatkan dosa daripada meninggalkan sholat. Sholat itu di mana? Ya, kalau kita mau melihat bagaimana indahnya sholat, tujuan sholat, ya, tentu yang kita lihat manusia yang paling sempurna siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sholat beliau di saat Rasulullah dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya, ketika Rasulullah saat suatu malam memang bergilir dengan istri-istri beliau bersama dengan Siti Aisyah malam itu, ya. Siti Aisyah mengajak Rasulullah tidur bermalam bersama Siti Aisyah. Kemudian setelah sholat isya berjamaah sholat sunnah, kemudian Siti Aisyah mengajak Rasulullah, wahai suamiku ya Rasulullah, iya wahai Aisyah, mari kita menuju ranjang kita. Siap wahai Aisyah, tunggu sebentar saya akan melaksanakan sholat. Siti Aisyah merapikan barisan, merapikan ranjang, semua disemprot dengan wewangian, itu ya, itu sunnah Rasul. Ya, misalkan ibu-ibu nih ya, pulang dari sini kan, habis ngaji begitu bapaknya gitu kan, kalau mau
Tidur semprot diwangiin tempatnya Bu ya. Semprot. Ikut Siti Aisyah. Ya, sunahnya seperti itu. Ya, jangan bapaknya mau datang, waduh depan pakai balsam, belakang pakai pitson dan sebagainya. Nah itu ya, mundur nanti. Nah itu ya. Nah ketika Siti Aisyah menunggu Rasulullah, ditunggu nggak kunjung datang Rasulullah, ternyata lagi sholat. Dalam hadis tersebut Siti Aisyah itu mendatangi Rasulullah karena sudah beberapa menit, hampir 1 jam kalau sekarang itu. Nunggu Rasulullah nggak kunjung selesai. Siti Aisyah itu sampai muter di depan Nabi, itu duduk liatin Nabi sholat. Sholatnya Nabi ta'alluq, Allahu Akbar, hatinya ta'alluq ila Allah. Sampai dalam sholat itu kan, ma fi qalbi ghairullah, kan? Hasbi rabbi jalallah, ma fi qalbi ghairullah, kan? Tuh, dalam hatinya tuh langsung ingat Allah, tidak ingat dengan dunia dan sejenisnya. Bahkan sama Siti Aisyah sendiri, beliau tidak memperhatikan ketika sedang sholat. Ta'alluqnya itu ingatnya Rasulullah kepada Allah Subhanahu. Sudah duduk di situ Siti Aisyah, enggak selesai Nabi Siti Aisyah ke kamar sampai ketiduran. Mendusin jam 11:30 malam, bangun lilir kalau orang Jawa bilang. Dilihat Rasulullah belum selesai sholat. Siti Aisyah duduk di atas ranjangnya, dilihat, diangkat kaki kanan Rasulullah. Selang beberapa menit diangkat kaki kiri Rasulullah. Dalam kitab Riyadhus Shalihin sampai bengkak kaki beliau itu, bernanah kaki Rasulullah SAW itu di dalam melaksanakan sholat sampai bengkak kakinya. Ya, kalau kita kan bengkak juga, cuma bukan sholat, asal murad gitu ya. Rasulullah bengkaknya itu, ya, sampai bengkak kakinya. Siti Aisyah dalam hatinya, manusia apa Rasulullah ini? Ya, Siti Aisyah nungguin jam tengah malam begitu, belum selesai masih berdiri, sampai ketiduran lagi Siti Aisyah. Pas menjelang mau subuh, Siti Aisyah bangun, duduk di samping Rasulullah. Rasulullah selesai salam karena sudah mau subuh, ditanya oleh Siti Aisyah, wahai Rasulullah suamiku, ya wahai Humairah, ya wahai istriku, bukankah dosa sudah diampuni oleh Allah? Benar. Surga Allah ciptakan karena engkau wahai Rasulullah, tidak salah wahai istri. Kau maksum, tidak punya dosa. Benar. Lantas kenapa sih Rasulullah kenapa sih sayang sholatnya gitu-gitu amat? Si amat gak begitu deh. Ya, kenapa sholatnya kau begitu luar biasa wahai suamiku Rasulullah? Kalau sudah gak ada dosa, semua diampuni, pasti masuk surga. Begitu apa kata Rasulullah dengan tegas mengatakan, ya Aisyah, afala tuhibbu an akuna 'abdan syakura. Wahai Aisyah, apa kau tidak suka kalau saya sebagai hamba Allah diakui oleh Allah sebagai hamba yang bersyukur? Syukurnya Rasulullah ya kepada Allah, bentuk terima kasihnya. Syukur itu terima kasih. Makanya kalau kita ngomong sama orang itu kan dikasih syukron, artinya syukur, terima kasih. Terima kasihnya Rasulullah yang sudah nggak ada dosa, dijaga oleh Allah, maksum, pasti masuk surga, masih beliau sholat sampai bengkak kakinya. Itu Rasulullah. Ya, lantas bagaimana begitu kan dengan kita yang setiap hari senantiasa berbuat dosa? Oh itu ya, ini udah sesi tanya jawab ya. Itu. Jadi sholat, kenapa? Karena bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita contoh adalah baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Setiap umat Rasul pasti masuk surga illa man aba, kecuali yang tidak mau. Siapa? Man asani dahu faqad aba. Itu orang yang bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ustaz, apakah wajib kita mengqadha salat yang sudah bertahun-tahun? Itu pertanyaan Bapak Effendi. Mengqadha salat itu wajib bagi orang Islam. Nah, kalian kalau punya kitab namanya Fathul Qorib. Contoh, Bapak Effendi ini masuk Islam 2018 ataupun usia 18 tahun. 18 tahun dia syahadat, disaksikan beberapa orang Islam dia. Punya kawan Bapak
Ari misalkan, contohnya, ya, Bapak Ari ini agamanya berbeda, sehingga apa? Curhat ya, setelah 25 tahun ternyata ke bawah, Bapak Effendi ini masuk ke agama non Islam, mungkin Kristen dan sebagainya, sehingga apa? Dia tidak sholat. Nah, ketika dia 30 tahun mendapat hidayah lagi, mungkin karena sahabatnya berpindah ataupun mendengarkan suatu pengajian dan sebagainya, masuk Islam lagi. Nah, ketika dia masuk Islam, karena dia awalnya orang Islam, maka dari umur apa tadi? 18 tadi sampai 25, berarti 7 tahun. 7 tahun itu sholat yang dia tinggalkan wajib dikodoknya. Wajib dikodoknya. Islam. Kalau nggak Islam, misalkan Bapak Effendi ini baru dari mualaf misalkan, ya, dia mempelajari Islam setelah 40 tahun. Sebelumnya bukan Islam dan dia belum tahu tentang Islam. Mualaf, maka tidak ada kewajiban untuk mengganti sholat. Tapi ketika dia Islam, keluar dari Islam, masuk Islam lagi, 7 tahun tadi dari 18 sampai 25 diganti sholatnya, dikodok. Bagaimana Ustadz? Kalau pengen selama 7 tahun, berarti setiap 1 kali sholat 1 kali kodok. Contoh sholat duhur, setelah salam selesai assalamualaikum ya, kodok 1 rakaat, usolli fardhu zuhri 4 rakaatin mustaqbil kiblati kodokan lillahi ta'ala, 1 kali, supaya itu selama 7 tahun ke depan. Ustaz, saya pengen 1 tahun, dalam 7 tahun tadi diganti 1 tahun, berarti selama dia 1 tahun sholatnya dikodok selama 7 kali. Habis sholat duhur kodok 7 kali, sholat duhur sekali, kodoknya 7, usolli fardhu zuhri 4 sampai 7 kali itu ya, kodokan 1, salam usolli fardhu zuhri 7 kali setiap sholat sampai selama 1 tahun. Wajib. Ingat syaratnya wajib tadi ketika dia adalah orang Islam. Kalau bukan Islam, hukumnya tidak wajib. Orangnya bagaimana? Ya tadi mu'alaf, belum pernah Islam, mu'alaf dan mendapat hidayah masuk Islam. Nah, Pak Ustadz, saya mau nanya, bagaimana kalau kita belum selesai baca Al-Fatihah, imam sudah ruku? Nah, ini ya. Berbicara tentang ini dikisahkan dalam kitab Musfuriyah. Ya, itu ketika Sayyidina Ali di saat itu pergi dari rumahnya menuju masjid. Ketika mau ke masjid, di depan rumah beliau bertemu dengan seorang kakek-kakek. Seorang kakek-kakek ini yang disangka oleh Sayyidina Ali dia adalah orang muslim. Sehingga apa? Sayyidina Ali menghormati kakek tersebut, berjalan di belakangnya, tidak mendahului. Sehingga pas Sayyidina Ali jalan terus, Rasulullah sedang sholat di masjid Nabawi. Allahu Akbar. Ketika Rasulullah sedang sholat sedang ruku ini, ya. Nah, Jibril datang dan menunggangi pundak Rasulullah, sehingga Rasulullah tidak mengangkat untuk i'tidal. Nah, setelah lama Rasulullah ruku, Sayyidina Ali berjalan belum kunjung sampai ke depan masjid, ya. Pas sampai depan masjid ternyata kakek-kakek ini orang Yahudi, bukan orang Islam. Lurus saja. Dalam hati Sayyidina Ali, kirain orang Islam ini mau masuk ke masjid mau sholat, ternyata tidak, begitu kan? Sayyidina Ali langsung datang ke sebuah masjid, langsung usolli sampai selesai, Allahu Akbar, enggak pakai baca Fatihah, Allahu Akbar, ruku. Ketika Nabi ruku, begitu, Nabi ruku, Sayyidina Ali ruku, Jibril pergi meninggalkan Rasulullah dari tempat punggungnya, sehingga apa? Rasulullah sami'allahu liman hamidah. Nah, setelah Rasulullah selesai salat, gitu ya, sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa tadi kau melamakan rukukmu? Tidak pernah saya melihat engkau seperti itu, wahai Rasulullah. Sehingga Rasulullah menjawab, ketika saya sedang sholat, Jibril ngasih tahu dalam saya bahwasanya Sayyidina Ali sedang berjalan menuju masjid untuk jamaah bersama saya atau bersama kita. Karena takut nanti Sayyidina Ali tidak dapat daripada rakaatnya yang pertama ataupun ketinggalan, Jibril membisikkan kepada saya nunggu sampai
Sayyidina Ali dapat rukuknya sebagaimana rukuknya imam. Ketika saya sami Allahu liman hamidah, maka Sayyidina Ali mendapatkan 1 rakaat walaupun tidak membaca suratul Fatihah. Jadi boleh apa enggak Ustaz kita membaca suratul Fatihah? Ingat posisinya tadi. Ya. Posisi Sayyidina Ali adalah dalam keadaan masbuk. Ya. Jadi kalau kita masbuk, imam sudah rukuk, nggak usah pakai Fatihah. Begitu ya. Tapi ketika tidak masbuk, kita usahakan baca Fatihah. Gitu. Imam misalkan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dalam hati. Baca tuh. Ya, kenapa? Karena kita tidak boleh berbarengan dengan imam, walaupun itu bacaan kita sirin, pelan. Ya. Kalau memang nggak mau bareng seperti itu, mungkin ya kita ketika imam ihdinas shiratal mustaqim, kita bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin, supaya tidak bareng dengan bacaannya imam, takut ketinggalan bacaannya ataupun rokaatnya imam. Ya, jadi boleh tidak membaca Fatihah dengan satu syarat, yaitu masbuk. Masbuk artinya apa? Ketinggalan sholat. Makanya dalam tadi, meskipun itu dia sholata ila bifahatil kutub, ulama sepakat itu, tapi ulama juga mempunyai pendapat. Mana kita orang Islam ada 4, Quran, hadis, ijma, qiyas. Jangan sampai enggak, pakai Quran doang nggak pakai hadis, tetap salah. Quran, hadis nggak pakai ijma, ulama nggak dipakai, enggak. Kita tahu sholat dari siapa? Dari para ulama. Dalam Al-Quran, ya kan? Aqimis sholat, kita disuruh sholat. Ada nggak dalam Al-Quran tata cara sholat? Tidak ada. Takbir dalam sholat nggak diajarkan. Cuma apa? Innallaha ma'al khasyi'in. Allah sesungguhnya bersama orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Tidak diajarkan bagaimana cara khusyuk, bagaimana kita ruku, i'tidal, nggak ada dalam Al-Quran. Makanya disyaratkan atau dikutip dari hadis. Oh, di hadis ternyata belum ketemu ijma'nya. Kayak tadi tuh Muskuriyah namanya ijma' tuh. Ya, ulama membuat kesepakatan. Dibuatlah kitab kuning, arkanus sholat, rukun-rukunnya sholat, kaifiyatus sholat, tata cara sholat. Berapa istilah? Kan kamu lagi. Pak Ustadz mau nanya bagaimana sholatnya kalau memejamkan mata tapi tidak tidur, ya. Ini ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat bersama Abu Bakar. Jadi ketika Rasulullah mau sholat perjalanan jauh, gitu ya, singgah di sebuah gua, ya. Sehingga dalam hadisnya itu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat itu, gitu ya, apa namanya, yang lewat begitu nah, supaya menghalau ya, menghadang begini nih, ya. Jadi ketika beliau sholat itu ada sesuatu yang memang mengerikan begitu lah, mau menyakiti Nabi bahasanya itu, ya. Jadi di situ ajarkan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sholat, kemudian beliau menghalangi daripada salah satu binatang yang ada di hadapan Nabi, begitu. Jadi kira-kira Nabi menghalangi itu dalam posisi mejam apa tidak? Tidak, ya, itu. Jadi ketika kita sholat memejam hukumnya apa? Nah, dalam sebuah kitab dikatakan itu ya makruh. Sholat mejam hukumnya makruh. Tahu makruh Pak ya? Nah, jadi makruh itu ya sesuatu yang kurang baik begitu. Ya, kalau dalam fikih itu kan sesuatu yang dilaksanakan tidak apa-apa, dikerjakan juga tidak apa-apa. Itu namanya makruh, ya. Tapi itu tidak baik. Artinya makruh itu lebih baik ditinggalkan. Tapi kalau memang dengan memejamkan mata itu ya, ulama mengatakan bisa lebih mengkhusyukkan kita. Lebih mengkhusyukkan, artinya apa? Kita lebih fokus dengan ibadah kita, ingat dengan Allah Subhanahu wa taala, itu tidak ada masalah. Ya kan? Misalkan kita sholat itu kan saking dahsyatnya kita baca setiap ayat kita hayati, ya kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam sambil mengartikan segala puji apa namanya tuh? Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala Tuhan semesta alam. Dalam artinya menghayati daripada
arti makna bacaan Fatihah tadi, ya. Ataupun kita ketika sujud itu kan dianjurkan banget tuh, ya kan? Dalam sujud supaya memperbanyak doa, yaitu ketika sujud terakhir khususnya itu ya, supaya doa di situ, minta kepada Allah. Menjem nggak apa-apa. Tadi ingat hukumnya makruh ya. Tapi makruh ketika memang itu diselingi dengan sesuatu yang dapat mengkhusyukkan, menambah tenang, menambah dia lebih fokus dengan Allah, maka tidak apa-apa, ya kan? Ketika kita sholat sujud itu kan, dalam hati kita kan, ya Allah, mudah-mudahan jadikan saya orang yang soleh, yang senantiasa dekat denganmu, ya Allah. Nggak apa-apa itu, dalam keadaan posisi menjem. Tapi hukum asal, tahu hukum asal Bu ya? Aslinya memejamkan mata ketika sholat hukumnya makruh. Bisa ya? Ya itu ya, karena waktu sudah menunjukkan isya. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah, dicintai oleh Allah, dan materi kita malam hari ini menjadi materi bermanfaat fid din wa dunya wal akhirah, sehingga dengan materi malam ini menambah keilmuan kita guna lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau ketemu jalan buntu jangan lupa beli duku. Bapak itu mau cari menantu, maaf saya sudah laku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.